PJ dalam jabatan periode tahap 3 tahun 2025 di Universitas 11 Maret. Hari ini, hari Jumat, tanggal 7 November 2025, sedang melaksanakan ujian kinerja dengan nomor induk mahasiswa X95250813407 dengan topik wirausaha hasil ternak. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat ya, karena dengan semangat itu bisa membuat kita belajar menjadi lebih mudah. Nah, sekarang Ibu mau absen dulu untuk anak-anaknya ya. Iya, Bu. Anissa Nurul Aini, Hadir, Bu. Arini Sapayona Z, Hadir, Bu. Devrizal, Eka Melisa Anggraini, Eka Uswatun Hasanah, Evi Septiawati, Ike Trisusanti, Hadir, Bu. Lupita Reza Melati, Miranti Wiwit Armaning Tias, Rizky Anggarianto Oliveira, Nazwa Rido, Aji Pangestu, Yuspita Indahsari, Indah Puspita Sari. Iya. Oke, baik anak-anak, sekarang tolong untuk ketua kelas dipimpin berdoa ya. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Menyanyikan lagu wajib Indonesia tolong dipimpin ketua kelas. Semua teman-teman akan duduk berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Baik, terima kasih ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang wirausaha hasil ternak. Apakah kalian tahu untuk pengolahan hasil ternak yang mungkin ada di lingkungan sekitar kalian? Ataupun kalian mempunyai UMKM sendiri, orang tuanya ataupun tetangganya, apakah ada di lingkungan sekitarnya? Ada ya. Apa contohnya? Oh, ayam merah di tetangga atau tetangga? Iya, tetangga menjual ayam merah. Ada lagi? Ya. Oh, pupuk kompos ya. Ada juga pupuk kompos, ada ayam merah, ada lagi? Oh, ayam potong. Iya, ayam potong ya. Jadi jual menjadi ayam potong ya. Ada lagi? Anak-anak? Oke, baik ya. Ternyata untuk hasil ternak itu banyak sekali yang bisa dijadikan wirausaha ya. Tapi sebelum belajar kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu karena nanti kita juga akan ada presentasi, memperkenalkan produk. Ya, kita membuat kesepakatan kelas dulu apa? Silakan. Yang pertama, mendengarkan ketika ada yang berbicara di depan kelas. Terus sesudah teman maju, berikan apresiasi. Kita mau apresiasinya seperti apa? Tepuk. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, baik. Kata Eka, kita memberikan apresiasi, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, baik, seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada teman-teman sehabis presentasi, kalian memberikan apresiasi terlebih dahulu. Dan juga kalian menunjuk tangan sebelum kalian ingin menjawab dan juga bertanya. Oke, baik kalau begitu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Menjelaskan pengertian, kalian mampu untuk menjelaskan pengertian dan jenis hasil ternak yang berpotensi untuk dijadikan usaha. Dan juga kalian bisa mengidentifikasi peluang usaha hasil ternak di lingkungan sekitar. Dan juga kalian bisa menyusun ide bisnis hasil ternak dalam bentuk proposal sederhana. Dan yang keempat, kalian bisa menampilkan sikap kreatif, kerjasama dan tanggung jawab dalam diskusi dan juga presentasi. Seperti itu ya. Dan baik, sekarang Ibu akan memberikan materi untuk topik wirausaha hasil ternak.
Peluang usaha ternak. Wirausaha hasil ternak itu maknanya adalah dalam bidang peternakan merupakan kegiatan usaha yang dilakukan seseorang dengan mengelola sumber daya ternak seperti sapi, ayo apalagi kambing, ayam, iya, ataupun ikan. Jadi secara kreatif, inovatif, dan mandiri untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi. Seperti daging dan juga telur, susu, atau juga ada pupuk organik. Serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi secara rinci, wirausaha itu berarti kemampuan seseorang untuk menciptakan peluang usaha, mengambil resiko, dan mengelola usaha secara mandiri. Bidang peternakan berarti kegiatan memelihara dan mengembangkan hewan ternak untuk memperoleh hasil dan juga keuntungan. Wirausaha hasil ternak merupakan dalam bidang peternakan adalah upaya seseorang peternak atau pengusaha untuk mengembangkan usaha peternakan dengan inovasi, efisiensi, dan tanggung jawab agar memperoleh keuntungan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan usaha hasil ternak itu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, meningkatkan pendapatan peternak, menciptakan lapangan kerja baru, mengembangkan sektor agribisnis, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, dan meningkatkan keterampilan dan inovasi. Manfaat hasil ternak itu ada juga bagi peternak. Bisa menambah penghasilan dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan beternak. Kalau bagi masyarakat bisa mendapat bahan pangan bergizi tinggi, tersedianya produk olahan lokal, terbukanya lapangan pekerjaan, dan juga bagi lingkungan kotoran ternak bisa dimanfaatkan menjadi pupuk organik atau biogas, mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk peluang bisnis, ternak itu memberikan banyak peluang menghasilkan produk bernilai tinggi. Untuk proses pengolahan, memahami langkah-langkah pengolahan produk ternak sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan nilai jualnya. Pemasaran produk, merancang dan memasarkan produk ternak skala kecil dapat membuka jalan untuk keberhasilan dalam bisnis. Ada prospek produk ternak, ada permintaan yang tinggi, jadi permintaan makanan tinggi di masyarakat menciptakan peluang yang besar untuk produk ternak seperti daging, ada susu, ada juga telur, dan juga ada inovasi rasa. Jadi potensi inovasi rasa dan kemasan itu memungkinkan produk ternak menjadi lebih menarik dengan varian baru yang menarik minat konsumen dan meningkatkan daya saing di pasar. Pasar luas prospeknya. Untuk produk ternak itu luas, bisa mencakup rumah tangga, restoran, catering, dan industri. Memberikan banyak kesempatan untuk berwirausaha dan menjangkau pelanggan baru. Nah, ini dia. Ada produk susu, manfaat gizi dan masa simpan yang lebih lama untuk semua usia. Dan juga ada daging, nilai yang meningkat
dan variasi rasa yang beragam, praktis dan tahan lama. Ada juga pupuk ramah lingkungan dan memiliki permintaan yang stabil dengan keuntungan yang menjanjikan. Sekolah, pilihan sehat yang tersedia untuk dinikmati setiap siswa itu setiap hari. Dan juga bazar yang ramai untuk produk segar dan keterlibatan masyarakat, sosial media. Jadi untuk pemasarannya bisa di sekolah, bazar dan sosial media untuk hasil pengolahan produk susu, daging dan juga pupuk. Ada tantangannya juga ternyata dalam wirausaha ternak. Tantangannya itu adalah persaingan. Persaingan dapat diatasi dengan inovasi, tapi dengan inovasi produk, jika kalian mempunyai inovasi produk yang berbeda, nanti marketnya pasti akan lebih besar. Modal, solusi untuk masalah modal termasuk kolaborasi dan model pemesanan untuk mengurangi risiko finansial. Perizinan, ini dia, harus memenuhi standar kebersihan dan perizinan sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan konsumen dan memastikan produk aman. Nah, nanti kita akan ada proyek untuk kalian berkelompok. Tetapi sebelumnya kalian bisa melihat tayangan video berikut ini ya. Tunggu sebentar. Jadi ibu akan menampilkan video untuk olahan hasil ternak. Yang pertama itu adalah video tentang pengolahan susu. Beralih ke mitra sukses selanjutnya, berada di pengalingan Kota Bandung Selatan, Jawa Barat, ialah Koperasi Peternakan Bandung Selatan atau KPBS. Koperasi yang telah berdiri sejak 52 tahun silam ini pun juga mengalami kondisi kurang baik dalam masalah permodalan. Solusi terbaik ditemukan saat mengetahui informasi tentang LPDB KUMKM. KPBS Pangalengan didirikan tahun 1999, di mana waktu itu perkumpulan peternak di Pangalengan, Bapak Sebulan Pangalengan, yang memang sudah bertahun-tahun menjadi peternak sarimbara warisan dari zaman kolonial Belanda turun-temurun. Tahun 9 lebih operasi sampai sekarang, alhamdulillah sudah 52 tahun menggunakan ini dengan berbagai perjalanan.
Jadi kami menunjukkan PDB yang pertama, kami sudah paham PDB ini sangat akan membantu koperasi dalam dari sisi permodalan, karena dengan bunga yang sangat ringan dibanding dengan lembaga keuangan yang lain. Nah, ini juga yang kedua, memang saat pandemi kita juga memang penguatan modal di tingkat peternak, terutama dalam hal populasi sapi perah dan makanan. Karena dengan pandemi ini sektor usaha itu banyak yang terganggu, terutama sektor ini ya, dan kami core bisnisnya adalah sapi perah. Nah, jadi kita ingin mempertahankan jangan sampai situasi sulit perekonomian ini sapinya dijual atau juga otomatis usaha mereka hilang. Jadi ini yang kedua juga dengan pandemi ini barang-barang makan juga cukup sulit dan mahal. Nah, ini dengan adanya penguatan modal ini cukup membantu kita untuk membeli pakan sapi ini bisa lebih kompetitif, dan juga kita gunakan untuk pengembangan hijauan, karena pakan sapi perah ini pakan pokoknya sebetulnya hijauan. Nah, itu juga kami lakukan untuk permodalan. Pelayanan dari APBD-nya, proses data segala macam, alhamdulillah kami termasuk koperasi yang punya administrasi dan cukup lengkap. Jadi pihak LPDB tidak kesulitan membimbing kami, dan kami juga LPDB sangat welcome manajemennya untuk membimbing kami untuk proses screening. Kami mengajak kepada teman-teman gerakan koperasi sektor apapun dimanapun berada memanfaatkan dana LPDB ini, karena dengan bunga yang sangat rendah, gitu kan, dengan yang sekarang 3%, itu sangat membantu cash flow koperasi, dan juga minimal mempertahankan usaha peternak, maksimal juga bisa meningkatkan usaha masyarakat, terutama anggota koperasi. Jadi saya mengimbau sektor apapun usaha koperasi ini, simpan pinjam, sektor real, macam-macam, ada susu, ada kopi, ada dan lain-lain. Ini sangat membantu kepada keberadaan koperasi. Kita jangan sungkan-sungkan cari informasi baik dari dinas terkait, dari kabupaten, provinsi, maupun kita juga bergaul dengan sesama gerakan koperasi, karena salah satu pengalaman saya, selain informasi dari dinas terkait, itu juga dari teman-teman koperasi yang lain, bagaimana pelayanan LPDB, dan alhamdulillah saya makin yakin bahwa LPDB ini perlu dimanfaatkan oleh kami sebagai insan koperasi, sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Ini perhatian pemerintah terhadap gerakan koperasi. Berbagai produk olahan dari susu sapi perah kini dapat dengan mudah ditemukan, tak hanya dalam bentuk susu cair, melainkan dalam bentuk produk olahan makanan lainnya. Katanya bisa menanam populasi sapi, bisa buat anak sekolah, bisa kehidupan sehari-hari, mencukupi kebutuhan sehari-hari, bisa menyewa anak sampai universitas, dan mudah untuk mendapatkan dana apa yang dibutuhkan saya sebagai peternak
menambah populasi atau mata kerja keperluan sehari-hari. Harapannya untuk koperasi semoga lebih maju lagi dari yang sekarang untuk mensejahterakan anggotanya. Untuk LPDB supaya mempermudah memberikan pinjaman ke koperasi supaya koperasi dapat membantu anggotanya untuk menambah populasi sapinya yang kekurangan. KPBS Pangalengan maju dan berkembang bersama LPDB kalau UKM. Terima kasih LPDB. Nah, itu tadi merupakan produk olahan hasil susu yang ada di KPBS Pangalengan. Waktu dulu Ibu PKL di KPBS Pangalengan. Jadi di situ ada pengolahan susu dari para peternak dan dibawa ke koperasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat juga video untuk tutorial pembuatan pupuk kompos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami kelompok 3 KKN IPB Kabupaten Padang Pariaman dari menggunakan sariwan kelompok kami dalam bersuprato. Nah, di menggunakan pakaian seperti dalam bersuprato ini biasanya banyak dalam limbah kotoran sapi yang sebenarnya masih bisa diolah, dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomis yang lebih untuk masyarakat lainnya, khususnya para petani. Yaitu pupuk kompos akan mengandung yang sapi dan lainnya. Kompos merupakan istilah pupuk organik buatan manusia yang dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa buangan makhluk hidup baik tanaman maupun hewan. Proses pembusukan ini dapat berjalan secara alami maupun buatan. Secara keseluruhan, prosesnya disebut dekomposisi. Kompos dapat dikerjakan secara makro dan alami yang lengkap dari tanaman, mengembangkan tanah, memperbaiki struktur dan kesempatan dengan cara meningkatkan daya serap dan air dan cahaya, memperbaiki kehidupan mikroorganisme di dalam tanah, produksi banyak sifat-sifat baik lainnya. Karena membuat kompos dari 5 kotoran sapi dengan yang itu sekalian. Untuk bahan awalnya, kita memakai kotoran sapi basah yang harus diberikan selama beberapa hari terlebih dahulu. Nah, kotoran sapi basah itu kita kumpulkan dari sapi dari pembukaan. Nah, pembukaan itu kita taruh di dalam plastik ini. Kemudian plastik ini. Nah, di sini itu adalah kotoran sapi yang masih basah yang nantinya akan kita jemur beberapa hari. Teman-teman bisa lihat, ini juga contoh kotoran sapi yang sedang berada dalam proses grindingan. Dan ini adalah contoh kotoran sapi yang sudah keringnya. Nah, kalau teman-teman lihat perbedaannya antara kotoran sapi yang belum kering sama sudah kering. Itu yang kalau yang belum kering itu ukurannya masih besar, masih lihat dan masih banyak mengandung air gitu. Sedangkan untuk kotoran sapi yang sudah kering dia itu ada di gembur dan ukurannya kalau kita masuk akan mudah pecah. Dan nantinya bakal kita campur sama sekam
dan aplikasi yang tepat untuk mempercepat penggunaannya. Jadi ini contoh sekap yang akan kita tambahkan dalam buku kompos nanti. Nah, sekap ini dan fungsinya akan membantu menggembur,kan tanah yang akan kita gunakan untuk menanam tanaman. Kumpulkan kotoran sapi kering yang dikumpulkan sembari diaduk. Selanjutnya, tanaman sekam dengan perbandingan 80/20 atau 4/1. Lanjutkan pengadukan 3 bahan bercampur rata. Selanjutnya, kotoran sapi kering sudah dicampur dengan sekam. Kita tambahkan 1/4 yang berisi mikroorganisme pemulai yang nantinya akan membantu proses pemulaian atau dekomposisi bahan kita. Nah, untuk takaran pembeliannya sendiri, sebenarnya 1/4 cukup untuk membuat satu ton pupuk. Namun biasanya nanti disesuaikan lagi apakah teman-teman mungkin pupuknya dari full dengan kotoran sapi atau nanti teman-teman yang lainnya atau memakai tanaman dan sebagainya. Nah, sebelum kita campurkan ke adonan kompos, kompos sebaiknya kita kasih dulu dengan menambahkan larutan gula atau molase. Teman-teman, sekarang kita campurkan dulu. Nah, di dalamnya ini sudah diisi larutan gula dan diaduk sebelumnya. Kemudian keempat dengan gula kita tambahkan ke campuran kotoran sapi kering dan sekamnya. Nah, setelah kita tambahkan, kita campurkan terlebih dahulu sampai rata. Sebelum nanti kita jelaskan beberapa. Kira-kira supaya berjalan dengan cepat, adonan mudanya maksudnya tersebut aman dan pas supaya lebih tertutup. Setelah kita dilakukan selama sekitar 2 minggu sampai sebulan di tempat tertutup seperti yang saya jelaskan tadi, ini merupakan contoh hasil dari kompos dan kompos tidurnya. Nah, teman-teman, ini warnanya dari sini lebih gelap, kemudian ada tekstur sekam atau serbuk gergaji yang sebelumnya kita campurkan. Tepung kompos ini sebenarnya sudah siap pakai, bisa langsung ditambahkan ke pertanian atau proyek pembibitan dan sebagainya untuk membantu tanaman kemajuan tumbuh dengan baik dan subur. Dapat teman-teman lihat dari yang selanjutnya, efek dari penambahan sekam itu tanahnya menjadi lebih gembur dan lebih banyak volume udaranya daripada teman-teman tidak memakai
memakai seragam atau tambahan lainnya, atau hanya memakai kotoran sapi dari saya. Oke teman-teman, itu tadi proses penggunaan pupuk kompos dengan selalu melakukan sapi dengan satu keempat kali lipat. Iya, itu untuk pengolahan sosis sapi. Jadi kalian sudah ada gambarannya ya. Terinspirasi atau tidak kalian dengan melihat video yang sudah ditayangkan? Iya, terinspirasi untuk kalian nantinya ingin membuka usaha, untuk kalian berwirausaha ya. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah melihat tayangan video untuk pengolahan sosis sapi. Jadi sudah ada 3 video yang ditayangkan pada hari ini, yaitu untuk pembuatan susu dan juga untuk pupuk kompos dan juga sosis ya. Apa kalian tergambar sudah untuk kalian terinspirasi untuk membuka wirausaha ketika kalian lulus nanti? Sudah ya. Karena memang banyak peluang sekali untuk bidang peternakan, olahan hasil ternak itu kita membuka usaha ya. Baiklah, sekarang Ibu akan menugaskan kalian untuk membentuk kelompok dan kalian akan membuat desain untuk membuka bisnis dari olahan ternak ya. Sudah ada LKPD yang dipersiapkan di depan. Kalian juga nanti bisa memilih produk mana yang ingin kalian presentasikan dari olahan ternak yang ada di depan. Jadi ada yogurt, ada susu UHT, ada juga sosis dan juga ada pupuk kompos di depan. Kalian boleh memilih, kalian membentuk kelompok terlebih dahulu, kalian diskusikan, kalian akan mengambil bisnis plan yang mana ya. Silakan.
Ya, kalian diskusikan. Sesudah itu kalian bisa mengambil LKPD yang ada di depan. Ada yogurt, ada susu UHT, ada juga sosis dan juga ada pupuk ya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jadi di sini kalian merancang bisnis plan meliputi nama produk. Sesudah itu kalian mendeskripsikan produk, target pasarnya apa, modal awalnya berapa, harga jual dan strategi promosinya seperti apa. Jadi nanti kalian dipersilakan untuk mempresentasikan ke depan. Sesudah kalian memilih apa yang kalian presentasikan ya. Jangan lupa nanti nama usahanya. Baik Ibu. Silakan ya. Kalian ingin menentukan apa? Apa rencana bisnisnya? Membuat camilan. Oh iya, sosis. Iya. Sehat ya. Iya. Ditambah. Iya. Jangan gitu aja, Ci. Ayo Semangat ya. Tentukan harganya, jangan sampai kalian merugi dengan kalian menjual produk itu. Jadi kalian harus memperkirakan modal dengan kalian menjual, menentukan harga.
Cemilan setia. Jadi kalau misalnya sakit, diare, berat bakteri di dalam manusia
adalah untuk pencernaan tidak baik. Kalau mantunya ada hasilnya jadi kami menjaga kestabilannya. Kasih juga. Ini apa? Kain. Kain saya. Ya. Untuk kita mencari membutuhkan saya. Untuk memberikan energi supaya dan juga bisa biasanya
Ada yang baru? Saya jual gas kalian berdua kan Bu? Jadi berapa yang pertamanya? Kita bisa hari itu menyediakan negara-negara Oh iya. dari modal yang kita keluarkan dan kita estimasi harga jual kita. Sama ya. Kalau untuk awal kita kalau menurut saya malah lebih baik 250 Kenapa? Karena itu kami dari tim dengan modal itu estimasi kan kalau dari sehari kita bisa menghasilkan dan itu terjual kita bisa mendapatkan omset sekitar 2.200.000. Oh, di sini ya. Apa namanya? Omset yang kita kemarin bisa dibagikan pada ini. Watch. Habis. Ini namanya sarapan. Oh, yogurt sehat ceria. Oke. Ada yogurt sehat ceria. Kalian sudah menentukan apa yang di kelompok ini? Sudah Bu. Apa? Kompos Bu. Nama komposnya ternak subur. Oh, ternak subur dan ternak subur jadi makmur. Kita bisa kerjasama loh. Iya. Nanti beli promosi ya. Siap. Ini namanya kelompok apa ya?
Cimoy pokoknya. Kelompok yogurt gitu aja ya. Kalian yogurt ya? Iya. Yogurt kompos. Subur. Iya. Sosis Bu. Sosis. Oke. Oh, sosis ya. Apa nama usahanya? Sosis snack pizza. Oh, sosis? Nama usahanya. Oh, nama usahanya. Nama usahanya. Usaha mini hebat. Oh, usaha mini hebat. Oke, bagus-bagus. Ini nama usahanya ya. Apakah kalian sudah selesai? Ada kesulitan dan ada yang ingin ditanyakan dari rencana kalian? Awalnya kami, saya Iya, baik. awalnya Reza? kesulitan untuk menentukan target pasar. Tapi Iya. setelah diskusi, ternyata alhamdulillah ada jalan keluarnya Ibu. Dan Oke, kami baik. sudah bisa untuk menentukan target pasar. Oke, baik ya. Itulah manfaatnya kalian bekerja sama. Sudah selesai semuanya? Sudah siap untuk mempresentasikan hasil kalian? Nah, sebelum kalian mempresentasikan hasil kalian untuk maju ke depan, kita ice breaking terlebih dahulu untuk tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat baru. Oke, baik. Sekarang kelompok mana duluan yang ingin maju ke depan? Oke, kelompok kompos. Iya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan bisnis rencana bisnisnya dan juga kenapa proyeknya ya pada teman-teman. Nanti untuk teman-temannya silakan memberikan umpan balik ya kepada kelompok kompos yang sudah maju. Langsung dibuka. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok yang isinya pertama ada 3, Lisa Nurul, Lupita, Evi, dan saya Najwa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, nama produknya itu pupuk kompos ternak subur. Target pasar kita itu yang pertama ada petani sayur, tanaman hias, sekolah pertanian, dan kelompok tani muda. Pupuk kompos ternak subur juga ada keunggulan produknya, yaitu limbah kotoran sapi diolah menjadi pupuk organik ramah lingkungan, kaya unsur hara. Bahan baku utama yang kami pakai itu ada kotoran sapi, jerami padi, sekam, dan aktivator EM4. Estimasi harga jual kita itu 3.000 sampai 5.000 per kilogram. Cara kami promosi yaitu melalui media sosial, toko pertanian, pameran sekolah, dan kemasan ramah lingkungan. Contoh pupuk kompos itu ada di depan ini. Iya, ada di depan dan juga itu tanaman yang sudah Berikan pupuk kompos. Oh iya, jadi tambah subur ya. Oke, baik, berikan apresiasi kepada teman kalian. Nah, boleh duduk silakan.
kalian boleh dari kelompok lain untuk bertanya. Jadi nanti boleh duduk aja ya. Jadi sambil menjawab di kelompoknya. Oke, terima kasih. Kalau gitu kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok lain yang ingin memberikan umpan balik. Boleh tunjuk tangan. Untuk memberikan umpan balik kepada kelompok kompos. Ya, silakan bertanya apakah dengan harga segitu ada keuntungan atau tidak? Bukan karena kan memang uang itu bervariasi ya. Apakah dengan harga segitu kemudian ada keuntungan dari harga segitu? Izin menjawab, kalau misalnya keuntungannya alhamdulillah ada, karena memang modal yang kita keluarkan juga sedikit. Kami bisa beli dengan harga yang minim, lalu dia per karung biasanya. Jadi kita dengan modal sedikit bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan harga yang kita jual 3.000 sampai 5.000 itu sudah mendapatkan untungnya. Itu per karung? Iya, per kilonya. Iya. Iya, ada lagi? Sudah? Sudah cukup. Iya. Jadi dari harga per kilo itu adalah 5.000 ya. Dari kelompok kompos memberikan paket-paket dengan harga terjangkau. Jadi jika masyarakat mau membeli 5 kilo juga bisa, tetapi mereka tetap menyediakan dari harga yang terkecil dari 1 kilo. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi kelompok mana yang ingin maju. Terlebih dahulu yang nomor 2 ya. Ya. Iya, silakan. Dari kelompok Yogurt. yogurt. Iya. Silakan kelompok yogurt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok yogurt sehat ceria. Ya, nama pesertanya kita ada dari Devrizal, Angga, Iswatun, Anissa, Yusufita. Oke, kami mengangkat produk ini untuk para remaja-remaja yang mau hidup sehat ya tentunya. Nah, target pasarnya itu anak sekolah, remaja, dan masyarakat yang peduli akan kesehatan. Lalu juga kumpulan produk ini terbuat dari susu sapi segar, hasil fermentasi bakteri baik, atau lactobacillus dan Streptococcus, memiliki rasa segar, tekstur lembut, dan baik untuk pencernaan. Itu jadi sangat sehat sekali, dan bahan baku utamanya ada apa saja? Oke, untuk bahan baku utamanya ada dari susu sapi segar, yang yogurt atau standar yogurt, gula, dan perisa alami seperti kan ada rasanya yogurt. Nah, jadi itu kita bisa menambahkan rasa seperti buah stroberi, anggur, ataupun mangga, buah lainnya untuk menambahkan rasanya. Lalu berapa sih harga jual dari produk kami, dari yogurt kami? Nah, jadi kami mengestimasikan harga jual kami itu 8.000 per cup. Per cupnya itu 250 ml. Per cup atau per pouch atau per plastik
Lalu cara kalau misalnya kita edukasi manfaat probiotik, media sosial, bahasa sekolah, dan kemasan yang menarik. Ada contohnya seperti ini, pouch atau botol. Boleh dibagikan ke teman-temannya untuk contoh kemasannya. Wah, promosi produknya ya. Iya. Oh, ini contoh ya, Contoh ya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ada juga, ada botol, ya maksudnya kambingnya. Jadi menarik untuk para remaja dan anak sekolah untuk hidup lebih sehat. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk kelompok yogurt. Ada yang ingin memberikan materi untuk kelompok yogurt. Tadi sudah kelompok sosis ya. Sekarang silakan kelompok kompos untuk memberikan materi kepada kelompok yogurt. Boleh terkait inovasinya, kreativitasnya. Iya. Iya. Kan itu pencernaan, jadi bagaimana cara kita tuh mengedukasi orang-orang yang memang nggak mau gitu kalau misalnya nggak minum yogurt, karena kan ada tuh orang-orang yang tidak sadar akan kesehatannya, tidak sadar akan khususnya gitu membutuhkan yogurt. Itu bagaimana ya untuk mau beli produk kita gitu ya? Bagaimana strategi kalian untuk memasarkan produk dan memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya minum yogurt? Baiklah, izin jawab. Yang pertama yang akan kami lakukan adalah memberi informasi manfaat dari yogurt itu sendiri. Kita berikan informasi, kita berikan edukasi, dan juga kita akan memberikan video-video edukatif kepada orang yang sudah menggunakan produk kita dan berhasil dan hidup jauh lebih sehat setelah mengkonsumsi yogurt dari kami. Jadi kita kasih testimoni ya. Betul sekali. Seperti itu. Bagaimana? dengan rasa-rasa yang mangga, blueberry, strawberry supaya menarik, tidak hanya plain aja yogurt itu bisa ada rasa-rasanya. Jadi kalau misalnya orang nggak suka dengan rasa plain, Bisa diganti dengan rasa lain yang suka dia. terima kasih. Iya, sama. Iya, jadi dari kelompok yogurt mereka akan mensosialisasikan ya kepada masyarakat tentang pentingnya minum yogurt
dan mereka juga akan memberikan inovasi-inovasi rasa agar masyarakat lebih menyukai rasa dari yogurt itu sendiri ya. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir dipersilakan kelompok sosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok usaha binti saya Ibu Susanti dan Ibu Terbias. Ada Ani, siapa Irna, ada Eka, dan tadi ada Anci. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sosis. Kenapa kita pilih sosis? Memang banget ya. Yang pertama itu karena banyak peminatnya. Jadi banyak anak kecil, orang dewasa itu suka sosis. Lalu yang kedua, sosis ini bisa tahan lama di simpan. Kenapa? Makanya kita ambil sosis, bukan sosis. Ya. Yang kedua ada bahan-bahannya. Pastinya kalau sosis kita ini buatnya original tanpa MSG, jadi sehat untuk anak kecil dan orang dewasa. Ada dari sapi segar, lalu pastinya ada pakai tepungnya, garamnya non-MSG, lalu ada bawang putih, kecap bubuk seperti itu. Lalu nanti kita di bagian luarnya kita menggunakan selongsong atau casingnya dari usus halus sapi. Lalu ada peralatan pembuatannya. Persiapan bahan pasti dari dagingnya, lalu giling dengan dicampur dengan garam dan lain-lainnya. Lalu ada pencampuran pemasukan si selongsongnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya silakan. Oke, sudah dijelaskan ada bahan, kemudian cara-cara seperti apa. Nah, seperti itu saya akan menjelaskan tentang apa sih nama produknya. Nama produknya itu cemilan snack pintar. Nah, kenapa dikasih snack pintar? Karena kan banyak tuh di luar sana bukan snack-snack yang banyak pengawetnya. Maka dari itu kami memberikan inovasi baru bahwasanya ada loh makanan snack yang sehat juga seperti itu. Kemudian, target dari bisnis kita ini yaitu adalah masyarakat umum, anak sekolah, kemudian biasanya keluarga-keluarga yang punya anak gitu kan. Nah, setelah itu keunggulan dari produk ini adalah yang pastinya kita pakai daging segar. Jadi kita beli dari pasar lalu kita produksi langsung. Kemudian itu dan memakai MSG tentunya. Nah, harga jual kita itu 5.000 per biji. Gitu. Jadi teman-teman bisa belinya per biji ataupun per cake yang yang ada satu banding gitu kan, satu kotaknya isinya ada yang 6, ada yang 7 seperti itu. Kemudian promosinya kita memakai promosi sosial media, kemudian kita kenalkan kepada masyarakat umum, tetangga bisa, kemudian di sekolah-sekolah juga bisa, dan kita titipkan ke pedagang-pedagang yang ada di sekitar rumah. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, baik. Sekarang silakan untuk kelompok yang lain memberikan umpan
sekali. Kepada kelompok sosis. Ya, baik. Dari kelompok yogurt ada varian rasa lain ya, ada sosis apa pedas, ada Izin menjawab teman-teman, rencananya kita juga bukan cuma untuk yang konsumsi aja, tapi kita ada yang inovasi seperti keju, itu untuk teman-teman yang suka sama keju dan apa namanya yang spicy, jadi teman-teman yang suka sama pedas gitu kan, apalagi kan kita suka banget tuh sama pedas gitu kan, jadinya ada yang original keju dan pedas. Terima kasih. iya, jadi dari kelompok sosis akan memberikan varian rasa ya kepada para penikmat sosis itu. Dari hasil proyek kelompok kalian tentang rencana bisnis itu sudah baik. Tinggal kalian nanti bisa realisasikan ke depannya dalam bentuk UMKM kecil atau seperti apa. Ibu dulu itu waktu kuliah membuat yogurt bersama teman-teman. Nah, sesudah membuat yogurt itu kami taruh pemasarannya di koperasi-koperasi yang ada di kampus. Seperti itu. Jadi kalian nanti boleh merealisasikan apa yang sudah kalian rencanakan ataupun kalian juga nanti bisa membuat logo untuk usaha bisnis kalian ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ataupun kalian bisa merefleksikan apa yang sudah kalian rencanakan tadi, misalkan seperti usaha bisnis yogurt, usaha bisnis kompos, ataupun sosis. Dari kelompok yogurt, iya? Jadi hari ini kita belajar kalau proses fermentasi susu menjadi yogurt itu dapat menghasilkan produk yang sehat dan bernilai tinggi untuk kita jual gitu. Terus jadi ini terus harus juga penting memahami suhunya, waktu fermentasinya supaya bakteri yang untuk yogurtnya itu tumbuh secara optimal gitu. Terus produk yogurt kita juga memiliki prospek usaha yang bagus ya, karena mungkin bisa digemari berbagai kalangan, terutama anak-anak dan anak muda yang peduli pada kesehatannya. Iya, terima kasih untuk kelompok yogurt ya. Oke, untuk kelompok kompos. Dari yang kami pelajari ini, limbah ternak itu bisa bernilai ekonomi. Jadi jika diolah dengan benar, pupuk kompos juga membantu mengurangi pencemaran lingkungan serta juga menambah kesuburan tanah. Jadi apabila kita jadikan produk ini bisa menjadi potensi usaha peternakan terpadu yang ramah lingkungan. Iya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok kompos. Kelompok sosis, bagaimana untuk refleksi pembelajaran kita hari ini ataupun yang sudah kalian rencanakan? Ya, di sini kami belajar bagaimana mengubah daging sapi menjadi produk bernilai jual tinggi. Proses ini mengajarkan pentingnya kebersihan, terus pengaturan suhu dan ketepatan bahan. Kami juga di sini terinspirasi membuat usaha kecil olahan sosis lokal dengan kemasan yang menarik.
Iya, oke, tepuk tangan untuk kelompok Sosi. Ya, jadi produk olahan hasil ternak itu memang memberikan peluang usaha. Misalkan dari sapi, ternak sapi. Sapi itu bisa diambil dagingnya, bisa diambil susunya, bahkan kotorannya pun bisa menjadi pupuk kompos organik ya. Jadi sangat besar peluang usaha di bidang peternakan. Beruntunglah kalian berada di SMK Agribisnis Peternakan. Karena peluang usaha peternakan itu sangat besar. Dan semoga kalian nanti menjadi wirausaha, para usahawan yang sukses ya. Amin. Terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Kita akan menyimpulkan tentang wirausaha ternak. Dari hasil ternak untuk masa depan, hasil ternak itu memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung ketahanan pangan melalui pengolahan yang kreatif dan berkelanjutan. Produk hasil ternak seperti susu, daging, telur, serta pupuk organik dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan peluang usaha baru bagi generasi muda. Bagi siswa kejuruan seperti kalian di bidang peternakan bukan hanya tentang beternak, tetapi juga tentang kewirausahaan dan inovasi dan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi, dengan semangat belajar dan berinovasi, hasil ternak dapat menjadi jalan menuju masa depan yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Itu dia kesimpulan pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Sudah cukup? Nah, sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu. Boleh dipimpin? Siapa yang ingin maju ke depan untuk memimpin ice breaking? Silakan, Devrizal. Iya. Baiklah teman-teman, izin saya memimpin SPG pada hari ini. Boleh ikuti gerakan saya ya, semangat berdiri semua yuk. Berdiri semua dulu ya. Oke, tangannya semua. Ikuti saya ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung senyum yang manis. Digulung-gulung, digulung-gulung duduk yang rapi. Terima kasih, Devisa. Ya. Jadi anak-anak, hari ini hari Jumat, besok hari Sabtu dan Minggu kalian selamat berlibur ya. Kita akan berjumpa lagi di hari Senin. Nah, Ibu ingin kelanjutannya dari pembelajaran kita hari ini, kalian bisa membuat logo usaha kalian di rumah ya. Jadi bisa kalian kumpulkan nanti di hari Senin. Kita akan mempelajari topik tentang logo usaha bisnis.
dari olahan hasil ternak ya. Sekali lagi untuk anak-anak tetap semangat. Terima kasih untuk hari ini kalian sudah semangat, sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian itu menjadi generasi yang cerdas ya, karena kalian juga sudah semangat belajar. Jangan lupa kebiasaan kita anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan juga tidur cepat. Nah, itu dia tidur cepat. Ingat ya, jauh-jauh dari handphone sebelum kalian akan tidur malam hari ya, karena itu bisa membuat kalian tidak mengantuk. Gitu. Jadi jauhkan dulu untuk kalian agar mendapatkan tidur yang cukup, dan juga makan bergizi. Jangan lupa setiap hari MBG-nya dihabiskan ya, supaya kalian menjadi anak-anak yang sehat. Dan itu merupakan program dari pemerintah kita ya. Baiklah untuk anak-anak, sekian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Devriza, tolong dipimpin untuk berdoa ya. Siap. Doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim.